pemilik Embajin ya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Sebelum pandemi sebenarnya juga saya dengan Mas Sofi ini sedang diskusi hangat supaya saya bisa masuk ke perusahaan beliau ya. Jadi sambil belajar. Kalau tadi dikatakan saya membangun bisnis saya sejak tahun 91. Banyak yang belum lahir. Ada yang sudah ya, ada yang belum. Tahun 91 bulan Oktober saya membangun bisnis saya dari nol. Saya anak transmigran. Ya, saya lahir di Malang. Dulu ayah saya pegawai negeri, guru agama di Depak di sini. Tapi kemudian tahun 75 transmigrasi ke Kalimantan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau orang transmigrasi pasti karena melarat atau malu ya. Jadi nggak selalu ekonomi, kadang-kadang karena malu juga dia transmigrasi. Ya, tapi yang jelas orang susah gitu. Jadi waktu saya memulai bisnis, saya bisnis dari nol. Ya. Kalau Mas Sofi saya belum pernah dengar pasti ya, memulai dari nol apa dari minus. Kalau saya dari nol ya, dari Insya Allah luar biasa. Dan hari ini sebelum pandemi saya punya 1.000 orang karyawan di 28 kota. Jadi kepala saya pusing ya, karena ngurus 1.000 orang di 28 kota. Saya punya hampir 18 unit bisnis yang bermacam-macam, tapi kecil-kecil ya. Salah satunya saya punya hampir 300 lokasi kebab Turki. Punya 12 kampus di 12 kota, punya 100 kamar kos, punya restoran di 12 titik. Dan selama pandemi ya dihajar luar biasa. Ya, seluruh restoran saya tutup kecuali satu. Kebab saya tinggal 100 lokasi. Rumah kos saya masih utuh tapi mahasiswanya nggak ada. Tapi alhamdulillah hanya sebulan 2 bulan berkontraksi kami sudah bisa recovery. Saya belajar banyak dari beliau ya. Saya lihat live Facebook tengah malam jam 1 bersih-bersih, opening di mana ya, begitulah semangat ya. Ini entrepreneurial human ya. Saya belajar sebagai certified professional marketing Asia. Saya belajar tentang entrepreneurial human ya. Entrepreneurial human itu ya kayak beliau. Nomor 1 cirinya adalah opportunity hunter, sang pemburu peluang. Jadi kalau nemu peluang itu hidungnya itu langsung ini peluang di mana? Beliau Masya Allah, saya lihat pasar tutup ditekani ya. Peluang itu ada di mana-mana. Yang kedua, resources allocation atau kemampuan untuk menemukan sumber daya. Sumber daya itu ada 5M. Biasanya 4M ya. Saya jadi 5M. Mind, pikiran. Jadi selama Anda punya pikiran, Anda punya sumber daya untuk sukses. Jadi kalau saya, maaf ya, saya suka ngomong kalau manajer saya agak sulit gitu. Saya, kamu pikiranmu kemana? Gitu ya. Jadi, misalnya gini, Mas, ada restoran, saya punya restoran, manajernya di situ. Justru saya marahin, kamu ngapain di sini? Manajer kok di sini gitu? Manajer kan entah bagaimana ngapain gitu. Manajer, kamu ngapain di sini? Di mana pikiran? Jadi karena mind itu adalah sumber daya tertinggi untuk sukses. Sama kan kalau misalnya para manajer ini kan juga kalau di unit masing-masing kan suka marah-marah ya. Suka marah-marah. Kamu pikiranmu kemana? Gitu. Itu berarti dia tidak menggunakan sumber daya tertingginya untuk sukses. Padahal kalau karyawan pun kan butuh bekerja dengan baik, menunjukkan kinerja, produktif, efisien, efektif. 3 itu kan. Efisien. Apa itu? Jika kita menggunakan sumber daya yang sangat sedikit agar menghasilkan banyak, berarti efisien. Biasanya kita marah kalau nggak efisien. Ini ada yang terbuat, berarti sumber dayanya
terbuang. Efektif. Berarti cara menemukan cara yang tepat agar proses bisnis kita berjalan dengan baik. Berarti efektif. Produktif. Efisien ditambah efektif. Produktif. Itu kan kita sering bilang manajemen control system. Itu para manajer pasti mengerti itu. Tugas manajer ya di tiga itu kan. Matanya ada tiga itu. Efisien. Nggak efisien. Caramu bulat banyak. Nah, nggak tepat. Produktif, kurang produktif. Harusnya 100 bukan 90. Nah, itu kan selalu pikiran kita ada di situ. Nah, yang ketiga risk taker atau decision maker. Ini entrepreneurial human. Jadi Anda beruntung sebenarnya. Saya manajer, karyawan, profesional itu keberuntungannya nomor satu apa? Bekerja bersama pimpinan yang baik dan memberi kesempatan Anda bertumbuh. Di tempat lain itu nyusui aja kuncinya dipegang si nyonya gitu ya. Nyusui 25.000 pun kuncinya gitu. Gak ada kesempatan untuk belajar. Tapi saya lihat di kawan-kawan kita, ya Mas Sofi, Pak Mahfuz dan kawan-kawan, itu ada kesempatan ruang yang luas untuk belajar. Sehingga saya tidak tahu, tapi saya omongin aja, tidak ada pesan tadi. Sehingga suatu hari, ya sebenarnya Mas Sofi ini juga mendidik para entrepreneur, baik intrapreneur maupun entrepreneur. Intrapreneur berarti Anda sebenarnya menjadi partnernya business owner. Apalagi yang karakternya seperti Mas Sofi yang terus opening bisnis baru, buka cabang baru, launching produk baru, pikirannya nggak pernah berhenti. Karena beliau adalah entrepreneurial human. Ya, artinya dia bukan entrepreneurial material. Ya, jadi maaf kalau kawan-kawan kita sebelah itu kebanyakan entrepreneurial material. Kalau kita entrepreneurial human, menghargai manusia, memanusiakan pelanggan, menghargai proses dan mendidik orang. Merasa terdidik nggak Anda di sini? Nah, sekarang fokus kita sebenarnya kalau Anda bekerja sangat baik, buktinya 3 tadi, efisien, tidak buang-buang waktu, hemat sumber daya, mind, money, material, mesin, dan man. Jadi Anda mimpin orang, ngelola material, ngelola uang, ngelola mesin, dan ngelola pikiran. Nah, ini sumber daya kalian dalam membangun kinerja puncak atau peak performance. Dan kalau Anda buat peak performance, maka sebenarnya itu adalah Anda sedang membangun myelin entrepreneurial Anda sendiri. Ada proses belajar nggak waktu Anda nyebur first hand, membatin, terlibat gitu? Ada proses belajar nggak? Ada proses internalisasi di tubuh Anda nggak? Di pikiran Anda nggak? Yes. Jadi otak Anda berkembang, otot Anda berkembang. Dan suatu hari Anda akan jadi partnernya beliau, baik internal maupun eksternal, dan mendorong kinerja puncak, berarti membangun efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi. Dan hari ini untuk menjaga agar Anda dan bisnis Anda tetap di kompetitif, punya kemampuan untuk sustain competitive advantage, berkompetisi secara berkelanjutan, maka tidak bisa tidak, Anda harus bekerja secara cepat, memuaskan, dan seterusnya. Dan itu tanggung jawab semua orang. Ini bukan kata-kata motivator ya. Saya pengusaha. Jadi ya tentu setelah pandemi saya juga babak belur. Tentu saja saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tetapi alhamdulillah saya hari ini sedang membangun tempat, saya juga sedang membangun tempat usaha saya 4 lantai. Saya sedang terus berjuang menginstal unit baru dan sebagainya, ya belajar dari Mas Sofi yang tidak pernah berhenti ya. Dan rasanya juga saya masih semuda Mas Sofi ya, saya 54, dia masih 35. Jadi
selisih 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Ya. Tapi saya masih semuda dia. Ya. Jadi, nah terakhir, kalau kita bekerja, kalau saya selalu antusias dan menunjukkan menunjukkan happy. Ah, gitu. Jadi saya kalau ketemu orang itu yang saya lihat matanya dulu. Mata ini tempat Anda menyimpan energi. Jadi karena itu salah satu yang sering diajarkan oleh teman orang-orang para guru biasanya nomor 1, nod your head, ya, anggukkan kepala. Kalau Anda ketemu orang, anggukkan kepala. Gitu ya. Ajak bicara, anggukkan kepala. Nod your head, anggukkan kepala. Dan natural smiling, tersenyum secara natural. Ya, tersenyum secara natural. Jangan dibuat-buat tersenyum. Senyum secara natural. Ya, dua itu yang paling saya ingat. Jadi natural smiling dan nod your head. Ketemu orang selalu lean forward, condong ke depan. Jadi kalau Anda ketemu orang, condong ke depan. Ya, itu tanda Anda membangun relasi yang menyenangkan. Dan tugas kita kan sebenarnya menyenangkan bos, menyenangkan pelanggan secara seimbang dan menyenangkan Anda sendiri. Betul nggak? Anda kan nggak akan mau bos senang, aku nggak senang. No, bos senang, pelanggan senang, aku bahagia. Dan Anda setiap hari harus menabung kebaikan. Jadi bahwa setiap hari yang Anda lakukan itu adalah tabungan kebaikan Anda. Bahwa di hati Pak Sofi, akun kebaikan kalian tuh makin banyak. Ya, namamu siapa? Fatoni. Nah, dari hari ke hari Pak Sofi itu merasa Fatoni itu baik dan tabungan kebaikannya makin baik. Bapak namanya siapa? Miftah. Pak Miftah. Nah, jadi sekarang kita uji Pak Miftah. Apakah Fatoni menabung di akun kebaikannya Pak Miftah dari hari ke hari makin baik? Ya, bisa dijawab, ya bisa tidak. Sabar ya. Tapi intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Kamu di sini kita belum tahu, tapi kamu akan bisa lama di sini, bisa tidak lama di sini. Tetapi yang pasti kamu akan selalu menjadikan semua orang yang di sekitarmu sebagai partnermu bekerja. Karena itu tugas kita semua adalah membuat akun kebaikanmu di hati setiap rekan kerjamu, dari hari ke hari tabungannya makin baik. Akun bank kebaikannya makin baik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kerja terus bersemangat, tingkatkan kinerja. Hari ini kompetisi makin liar. Betul? Dan mereka dengan mudah, kata Sam Walton itu pemilik retail seperti Anda ini di Amerika. Ya, Walton Mart nomor 1, kata dia, cuma satu aja yang membuat Anda bangkrut. Gampang, kalau Anda membiarkan pengunjung, pembeli Anda membelanjakan uang di pesaing Anda. Jadi kalau Anda tidak lebih cepat, mereka akan pergi. Anda tidak lebih menyenangkan, mereka akan pergi. Gitu. Itu intinya. Karena itu saya berharap Anda semuanya bekerja berdedikasi. Kalau Anda bekerja dedicated, itu sebenarnya untuk Anda sendiri. Sudah itu intinya. Saya juga tadi saya katakan ya, saya memulai bisnis saya dari nol ya. Saya waktu mahasiswa saya jadi sales komputer, saya jadi sales tempat kos ya. Jadi salesnya tempat kos. Dan bermacam-macam perjuangan yang luar biasa. Dan kalau hari ini saya alhamdulillah sudah di atas 50 tahun. Saya kira-kira asetnya ya mungkin seperberapanya Mas Sofi gitu. Tapi saya masih ingin punya banyak aset. Saya tulis di spanduk di kamar saya ingin punya aset 11,1 triliun waktu saya meninggal. Loh, kok 11,1? Ya, itu asetnya Umar bin Khattab waktu wafat. Kalau asetnya Abdurrahman bin Auf 111 triliun. Ya. Kalau asetnya Pak Eka Cipta Wijaya 600 triliun. Nah, itu orang Indonesia tadi ya. Pak Eka Cipta Wijaya sudah meninggal.
punya tinggalan 600 triliun. Dan saya berharap Pak Sofi hari ini pasti sedang berjuang, saya tahu. Tapi insya Allah ya, pada usia seperti saya, beliau akan menjadi sumber keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi banyak orang. Ya, karena beliau orang yang murah hati, beliau orang yang baik, dan saya dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, hanya kebaikan yang bisa menciptakan kebaikan. Dan tugas kita adalah memberikan kebaikan kepada banyak orang. Begitu Mas Sofi, terima kasih banyak. Senang diberi kesempatan untuk ketemu sama adik-adik gitu. Dan semoga sukses selalu. Bahagiakan bos Anda, tapi bahagiakan diri Anda dan bahagiakan pelanggan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.